Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas 3 alasan salah kenapa kita menggunakan Kubernetes ya. Jadi alasan pertama adalah kita pengen aplikasi kita lebih ngebut ya. Nah, ini adalah alasan yang salah karena Kubernetes itu tidak membuat aplikasi kita lebih ngebut ya. Bahkan dia bisa membuat aplikasi kita lebih lemot ataupun lebih banyak menggunakan resource. Kenapa? Karena Kubernetes itu ya intinya adalah aplikasi kita dijalankan sebagai kontainer atau sebagai virtual machine ya. Nah, tentunya antara aplikasi kita jalan langsung di komputernya dan dia melalui virtualisasi, tentunya di situ ada overhead sehingga pemakaian resource-nya ada meningkat sekian persen, ada overhead-nya ataupun traffic yang masuk ke aplikasi kita itu melalui berbagai macam perantara dulu sehingga juga performance-nya pasti lebih turun daripada yang sebenarnya. Nah, terus kenapa orang-orang beranggapan bahwa Kubernetes itu meningkatkan performance ya karena si Kubernetes ini bisa mereplikasi aplikasi kita secara otomatis. Jadi misalnya tadinya menghandle request 50 ternyata kewalahan, maka pada waktu dilihat kewalahan maka Kubernetes bisa menambahkan instance-nya tadinya 3 misalnya menjadi 5 atau 10 sehingga yang tadinya menghandle cuma 30 request bisa menjadi 50 request ataupun 100 request gitu. Nah, jadi ini seolah-olah aplikasi kita jadi bertambah kekuatannya tapi sebetulnya tidak juga karena penambahan instansi ini tentunya akan menambah penggunaan CPU, memori dan network gitu ya. Jadi sebetulnya ya tidak nambah kemampuannya tapi juga nambah instance saja gitu. Oke, nah kemudian alasan kedua adalah kita pengen aplikasi kita lebih otomatis atau lebih mudah dikelola gitu ya, lebih mudah dikelola, lebih mudah dimonitoring dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya tidak juga ya karena tetap saja begitu kita deploy aplikasi kita ke Kubernetes ya kita harus menginstal tools monitoring. Jadi misalnya ada yang modelnya sidecar, jadi kita menginstal kontainer ke dalam situ ataupun kita harus mengarahkan log aplikasi kita ke centralized log gitu ya ataupun kita menginstal agent yang dia nanti akan memonitor pemakaian resource dari aplikasi kita atau kita menggunakan tools seperti service mesh yang mana dia nanti akan mengintercept semua request kemudian melakukan routing dan pada waktu dia intercept dan routing tersebut dia mencatat segala hal sehingga kita bisa melihat statistik dari aplikasi kita misalnya request berapa request per detik kemudian requestnya dari mana saja dan sebagainya gitu. Nah, tapi sesungguhnya tools-tools tambahan tersebut tidaklah otomatis ada, tidaklah otomatis disediakan oleh Kubernetes, tapi kita harus setup dan install sendiri dan pada beberapa kasus kita juga harus memodifikasi aplikasi kita supaya bisa menggunakan tools monitoring tersebut gitu. Jadi ya sebetulnya ya sama aja. Kalau kita deploy tanpa Kubernetes ya kita juga harus menginstal dan menggunakan tools tersebut, kemudian juga kemungkinan akan mengubah aplikasi kita sehingga bisa berkolaborasi dengan tools tersebut ya. Jadi ya sebetulnya menggunakan Kubernetes tidak memudahkan. Nah, kenapa dianggap memudahkan? Karena biasanya yang menginstal atau yang mengadmin Kubernetes biasanya orang-orang infra, mereka sudah memasangkan tools tersebut sehingga aplikasi kita begitu dicemplungkan ke sana otomatis dia akan mendapatkan fitur-fitur tersebut. Padahal dan kita menganggap itu udah bawaannya Kubernetes padahal itu adalah ada effort tambahan yang harus dilakukan untuk supaya fitur tersebut ada gitu. Nah, kemudian alasan salah yang ketiga adalah supaya keren dan kekinian ya. Ya sebetulnya kalau dibilang salah ya tidak juga benar gitu ya karena harusnya kita memilih teknologi itu ya berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi kalau butuh kita pakai, kalau nggak butuh ya nggak usah kita pakai. Tapi ya anyway kadang-kadang kita butuh juga untuk mengupdate akun kita di LinkedIn ataupun mengupdate CV kita, kurikulum vitae supaya lebih menarik di pasaran tenaga kerja. Ya itu juga sebetulnya kebutuhan ya walaupun bukan kebutuhan teknis dari aplikasi. Tapi ya anyway itu pilihan teman-teman. Kalau mau menggunakan dengan alasan ketiga ya saya tidak menyalahkan. Kadang-kadang saya juga iseng-iseng explore dan menginstal ya sekedar buat keren-kerenan ataupun sekedar buat coba-cobaan aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.